Berdoa selesai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Ibu. Apa kabar semuanya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Semangat ya untuk mengawali hari ini, hari pertama di pagi yang cerah. Baik, apakah hari ini hadir semuanya? Hadir. Nah, di kelas ini artinya kalian semua rajin-rajin, semuanya hadir. Baik, sebelum kita mulai, semuanya Ibu mohon berdiri, anak-anak Ibu yang cantik yang ganteng. Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Ya, silakan disimak videonya. Apa yang kamu lihat tadi? Ultraman sedang Jadi, apakah ada keterkaitannya dengan materi kita hari ini? Ada. Apa itu? Saya Bu, Ya, apa Bang? di depan senam lantai. Oke, kasih tepuk tangan dulu. Di depan senam lantai. Jadi, dari video tadi itu bukan hanya dia memberikan suatu cerita untuk anak-anak saja, tetapi di situ juga ada beberapa keterkaitannya dengan materi-materi dalam pembelajaran di sekolah. Ya, contohnya seperti ini. Kita kan materinya hari ini apa materi kita? Ya, senam lantai. Jadi materi senam lantai ternyata ada hubungannya, ada di dalam cerita ya, dalam cerita Ultraman. Begitu. Jadi aksi-aksi mereka itu melakukan dengan gerakan-gerakan. Semua gerakan itu dilakukan. Itu ya untuk video kita hari ini. Baik, materi kita hari ini adalah senam lantai. Jadi di sini Ibu akan menyampaikan tujuan dari pembelajaran kita hari ini, ya. Yang pertama, mengidentifikasi gerakan guling depan dan guling belakang pada senam lantai. Yang kedua, menguraikan gerakan guling depan dan guling belakang pada senam lantai. Yang ketiga, menganalisis cara menerapkan gerakan guling depan dan guling belakang pada senam lantai dengan benar. Yang keempat, membandingkan cara melakukan gerakan guling depan dan guling belakang. Yang kelima, mempraktekkan gerakan guling depan dan guling belakang dengan benar. Baca di halaman 211 sampai 212. Ibu kasih waktunya 2 menit, silakan dari sekarang ya. Baik, sudah semuanya? Jadi setelah dibaca tadi, Ibu ingin bertanya sama anak Ibu semuanya. Nanti satu orang yang bisa menjawab silahkan ya. Jadi
Bu. Ya, silakan Bang. Sesuai dengan istilah lantai, maka gerakan atau bentuk pembelajarannya dilakukan di lantai. Jadi, lantai atau madrasah yang merupakan alat yang dipergunakan, dan lantai juga diistilahkan pembelajaran bebas. Oke. Nah, kasih tepuk tangan untuk kawan-kawan. Baik, jawaban dari teman-teman kamu semuanya itu adalah sangat benar ya. Yang pertama, senam lantai itu adalah satu rumpun dari senam. Ada senam irama dan ini senam lantai ya. Kemudian dikatakan lagi senam lantai ini dilakukan di lantai menggunakan matras. Itu. Jadi kita melakukannya di lantai menggunakan matras atau alas supaya nanti ketika kita praktek kita tidak merasakan sakit. Baik. Untuk lebih lanjutnya, Ibu akan menayangkan video. Silakan simak semuanya. Baik, sekarang kita akan belajar cara melakukan teknik dasar guling depan. Pertama-tama, posisi badan jongkok. Kemudian, buka kedua tangan selebar bahu dan tempelkan kedua telapak tangan pada matras dengan jari tangan dibuka lebar. Angkat pinggang dan tempelkan dagu ke dada. Selama melakukan gerakan guling depan, kedua tangan menahan tubuh dengan kuat agar arah berguling tidak miring ke kiri atau ke kanan. Tepuk siku ke samping, kemudian masukkan kepala di antara dua tangan, lalu dorong badan ke depan. Ketika berguling, bahu atau punggung dijadikan sebagai tumpuan, dan posisi kaki langsung ditarik ke depan. Posisi terakhir, kaki atau lutut menekuk dan kedua tangan memeluk lutut. Usahakan badan tetap seimbang ketika melakukan posisi terakhir. Ingat, selama melakukan rangkaian gerakan, posisi tangan menahan tubuh dengan kuat agar tidak miring ke kiri dan ke kanan. Dan juga bagian tubuh yang digunakan sebagai tumpuan ketika berguling adalah bahu atau punggung, bukan kepala. Sekarang, mari kita lihat kembali gerakan guling depan seutuhnya. Berikutnya, kita akan belajar cara melakukan teknik dasar guling belakang. Pertama-tama, posisi badan jongkok. Kemudian, angkat kedua tangan di atas bahu atau pundak dengan telapak tangan menghadap atas dan jari tangan dibuka lebar. Setelah itu, tundukkan kepala hingga dagu menempel ke dada. Usahakan posisi punggung membulat agar mudah ketika berguling. Jika sudah siap, dorong tubuh ke belakang dengan posisi kaki menekuk dan ditarik ke belakang. Ketika berguling, posisi kedua telapak tangan menyentuh matras untuk mendorong dan mengangkat tubuh agar bisa berguling ke belakang. Tarik kaki ke belakang hingga menyentuh matras. Ketika menarik kaki terus ke belakang, kedua telapak tangan mendorong tubuh
agar sedikit terangkat dan kepala bisa ditarik ke atas. Yang terakhir, kedua tangan terus mendorong tubuh agar terangkat dan kembali ke posisi semula. Ingat, ketika berguling, posisi tangan menahan dan mendorong tubuh agar bisa berguling ke belakang dan kepala bisa ditarik ke atas. Mari kita lihat kembali gerakan guling belakang seutuhnya. Baik, tadi sudah kita saksikan bersama-sama bahwa senam lantai ini ada dua cara yang kita lakukan hari ini ya, materinya. Yang pertama, guling depan. Yang kedua, guling belakang. Itu ada dua. Tadi untuk pengertian atau senam lantai sudah disampaikan oleh teman-teman kamu. Sekarang materi selanjutnya yaitu tujuan. Ibu akan menyampaikan tujuan. Tujuan melakukan senam lantai adalah meningkatkan kemampuan melakukan bentuk-bentuk gerakan senam lantai sendiri dan sebagai pembelajaran pembentukan kemampuan untuk melakukan gerakan senam dengan alat. Nah, di sini kelihatan semuanya. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai. Boleh anak ibu Nia bantu bacakan? Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai yaitu berikut ini. A. Letakkan matras jauh dari dinding atau benda-benda lain yang akan menyebabkan benturan. D. Periksa matras dan keamanan di sekitarnya yang mungkin dapat mengganggu peserta didik. E. Pembelajaran dilakukan dari gerakan yang mudah dahulu atau tahap demi tahap. F. Sebelum melakukan pembelajaran senam lantai hendaknya melakukan senam pemanasan yang cukup. G. Kamu dilarang melakukan pembelajaran sendiri di luar pengawasan guru, kecuali ada kamu yang dianggap dapat membantu dan menguasai gerakan senam lantai dengan benar. H. Agar matras tidak cepat rusak, hendaknya matras dijaga sebaik mungkin dan jaga kebersihannya serta disimpan di tempat yang aman. Baik, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mempelajari senam lantai. Kasih tepuk tangan untuk teman-teman. Jadi, ketika kita akan mempraktikkan senam lantai, kan alas seperti matras ya, nah, itu supaya apa? Itu untuk menjaga diri kita dari terjadinya cedera. Contoh, kalau kita di tempat yang di lantai atau di bawah tempat yang tidak rata, nanti kepala kita berbentur bisa terjadi kecelakaan. Begitu. Kemudian selanjutnya manfaat latihan senam lantai. Fisik dan kemampuan gerak. Melalui berbagai kegiatan, kamu akan berkembang. Untuk yang kedua, manfaat mental dan sosial. Silakan Savitri bacakan. Mengikuti senam, kamu dituntut untuk berpikir sendiri tentang pengembangan keterampilannya. Untuk itu, kamu harus mampu menggunakan kemampuan berpikirnya secara kreatif melalui pemecahan masalah-masalah gerak. Dengan demikian, kamu akan berkembang kemampuan mentalnya. Ya, jadi begini, kita ketika akan melakukan gerakan itu, kita tidak hanya melihat langsung mempraktikkan, tapi kita juga berpikir, oh supaya hasilnya bagus seperti apa. Itu. Jadi ada di dalam diri kita itu harus kita tanamkan dulu keberanian. Itu yang pertama ya. Baik, biasanya kan kita di sini kalau untuk praktik senam lantai ini yang biasanya takut apa? Takut terjadi kecelakaan, contohnya seperti keseleo, patah, salah urat segala macam. Itu adalah perasaan takut yang memang tidak bisa kita bohongi, memang hadir ketika kita akan melakukan praktik senam lantai. Jadi itu supaya ini tadi
supaya ketika kita akan praktek, karena sebentar lagi kita praktek ya, karena sebentar lagi kita praktek itu supaya gerakan yang kita lakukan ini tadi bisa dilakukan dengan baik, dengan sempurna. Yang pertama kita tanamkan dulu pada diri kita keberanian, hilangkan rasa takut. Ada itu, otomatis kita tinggal melanjutkan lagi. Oh, caranya seperti ini, caranya seperti ini. Kenapa? Kita sudah berani. Oh, saya siap melakukannya. Saya bisa. Nah, kita lakukan saja. Pertama mungkin salah, tapi kalau kita sudah lakukan berulang-ulang, itu akan baik hasilnya. Nanti anak-anak ibu semuanya di rumah coba-coba lagi-lagi nih ya, diulang-ulang, kan punya pila masing-masing di rumah ya. Kita baik, sekarang kita lanjut yang kedua, yaitu aktivitas pembelajaran guling depan. Baik, di sini untuk guling depan, kita Mardiana bacakan. Melinting ke depan membulat. Jadi dalam gerakan guling depan, gerakan tubuh harus dibulatkan. Aktivitas pembelajaran guling depan dapat terbagi atas dua bagian, yaitu guling depan dengan sikap awal jongkok dan guling depan dengan sikap awal berdiri. Ya, kasih depan. Guling depan itu gerakan nanti kita lakukan. Kemudian dia ada dua cara. Bisa dengan cara berdiri, ya. Contohnya kita berdiri, baru nanti kita lakukan. Tapi kalau cara jongkok, kita gini, seperti yang video tadi ya. Kita menjongkok, baru kita lakukan nanti dengan gerakan tangannya seperti itu. Ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, ya. Jadi dengan kelompok ini, ibu ingin anak-anak ibu semuanya mendiskusikan hasil pengamatan cara melakukan guling depan dan guling belakang. Tadi kan kita sudah melihat tuh. Ya, jadi sekarang silakan anak-anak ibu semuanya berkelompok ya. Berkelompok, diskusikan dengan kelompoknya masing-masing tentang pengamatan yang kamu lakukan tadi. Baik, sudah siap semuanya? Sudah. Jadi sekarang ibu minta dari kelompok 1 mempresentasikan hasil dari pengamatannya tadi. Silakan maju ke depan, anak ibu. A. Aktivitas pembelajaran guling depan dan sikap awal jongkok. Amati dan peragakan gerakan guling depan dan sikap awal jongkok berikut ini. Pertama, sikap awal jongkok. Kedua, kaki rapat, letakkan lutut ke dada. Kedua, akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi dengan melihat pengamatan tadi, yaitu tentang aktivitas pembelajaran guling dari sikap awal berdiri. Yang pertama yaitu sikap awal berdiri dengan kedua kaki rapat, lalu letakkan kedua telapak tangan di atas matras selebar bahu di depan ujung kaki sejauh 50 cm. Kan Abang Riki bacakan. Salah yang sering dilakukan saat guling ke depan. 1. Kedua tangan yang berkumpul tidak tepat, dibuka terlalu lebar atau terlalu sempit, terlalu jauh atau terlalu dekat dengan ujung kaki. 2. Tumpuan salah satu atau kedua tangan kurang kuat sehingga keseimbangan badan kurang sempurna dan akibatnya badan jatuh ke samping. 3. Bahu tidak diletakkan di atas mata. Nah, di sini kalau nanti ada di antara anak-anak ibu semuanya tidak bisa melakukan gerakan itu sendiri, nanti akan ada bantuan teman, ya. Itu nanti teman akan membantu kamu bagaimana cara melakukannya. Baik. Apa itu guling ke belakang? Guling ke belakang adalah menunduk ke belakang. Posisi badan tetap harus membulat, yaitu kaki dilipat, lutut tetap melekat di dada, kepala ditunduk sampai lalu. Ini langsung kamu tuh tidak bisa, jadi bisa patah tulang. Jadi kita harus melakukannya dengan sikap jongkok seperti ini, tangannya nanti seperti ini. Jadi badan kita lambutkan, kita bulatkan. Kemudian kita lihat ada kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke belakang. Ya, gadis, bantu ibu bacakan. Kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan saat guling ke belakang.
Tangannya digunakan untuk menolak kurang kuat sehingga tidak bisa mengguling ke belakang. 4. Kepala menoleh ke samping, akibatnya posisi mengguling tidak sempurna menyamping. 5. Mendarat dengan menggunakan lutut sehingga mengganggu keseimbangan. Ya, itu tadi kesalahan-kesalahan yang terjadi ketika kita melakukan guling ke belakang. Baik, ini juga ada bantuan ya. Nanti kalau guling ke belakang tidak bisa sendiri, bisa dibantu oleh teman. Baik, untuk selanjutnya sudah siap semuanya kita ke lapangan? Nanti selepas ini kita semuanya langsung ke lapangan. Anak-anak ibu semuanya sudah siap kita akan praktek? Jadi sebelum praktek guling ke depan dan guling ke belakang, kita akan melakukan pemanasan dulu ya, agar nanti tidak terjadi kecederaan. Baik, kita mulai ya. Silakan. Kan ada yang tahu tadi gerakan bukan? Ya, seperti ini. Semuanya lakukan seperti ini. Tangannya di sini. Itu sampai 8 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Gantian. Sini dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian tangannya dipegang gini. Ke atas ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lanjut lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik. Silakan semuanya. Sekarang kita mulai untuk permainan ini bagian dari pemanasan. Kemudian nanti ibu akan sebut nama Arif itu untuk hadap kanan. Jadi kalau ibu sebut nama Arif langsung hadap kanan. Kemudian kalau ibu sebut nama Ijul langsung berdiri. Setelah itu Arya, oke, jongkok ya. Setelah itu Riki, hadap kiri. Baik, kita mulai. Tepuk tangan semuanya. Oke, langsung ibu pulihkan ya. Ijul. Kan ada yang salah kan? Kemudian lanjut. Arya. Ijul. Riki. Arif. Riki. Jom. Ijul. Riki. Arif. Arya. Ijul. Riki. Arif. Arya. Ijul. Oke, tepuk tangan semuanya. Gerakan yang mudah ya. Baik. Baik, setelah ini kita akan langsung praktek senam lantai, guling ke depan dan guling belakang. Silakan. Sekarang kita akan melakukan praktek guling ke depan dan guling belakang dengan dua cara ya. Yang tadi untuk guling ke depan cara sama apa? Pertama berdiri, kedua awalan jongkok. Ibu contohkan dulu untuk awalannya saja ya. Ini kalau awalan berdiri seperti ini ya. Kemudian kalau awalan jongkok begini. Di atas sini kita berdirinya, jangan di bawah nak ya. Susah nanti di atas. Langsung begini. Ini untuk awalan depan ya, untuk ke depan langsung. Jangan kepala kita yang kena matrasnya, tapi harus ke belakang. Oke? Baik, ibu akan meminta bantuan teman kita ini, Ridwan, mempraktekkan untuk guling ke depan. Silakan. Untuk awalan jongkok itu. Ya. Bentar ya. Oke, tepuk tangan. Ini adalah gerakan awalan berdiri dari guling ke depan. Sekarang untuk yang awalan berdiri guling ke depan. Abang. Ya. Oke, mantap.
sudah mempraktekkannya. Jadi senam lantai itu salah satu cabang dari senam ya, salah satu rumpun dari senam. Kemudian dilakukan di atas lantai menggunakan matras. Itu untuk senam lantai. Kemudian senam lantai ini ada guling ke depan dan guling belakang. Guling ke depan bisa dilakukan dengan berdiri, awalan berdiri dan awalan jongkok. Kemudian guling ke belakang itu dilakukan dengan awalan jongkok. Jadi itu ya, ada beberapa materi kita yang telah kita pelajari. Baik, untuk selanjutnya Ibu akan memberikan LKPD. Silakan nanti anak-anak Ibu semuanya diisi ya. Ibu kasih waktunya 1 menit untuk mengisi. Ya, silakan dikerjakan. Dan silakan dikumpulkan kembali. Baik, untuk selanjutnya tadi kita sudah praktek. Apakah kamu merasa bahagia untuk materi senam lantai hari ini? Kamu melakukannya dengan bersungguh-sungguh? Jadi anak ibu semuanya sudah mengerti kan dengan apa itu senam lantai? Apa yang anak ibu semua dapatkan dari materi kita hari ini? Ya. Gerak dalam senam lantai yaitu guling depan dan guling belakang, guling depan awal, jongkok dan berdiri. Oke, kasih tepuk tangan. Anak-anak ibu semuanya sudah mengerti ya tentang materi kita hari ini. Baik, untuk hari ini ibu sampai di sini dulu untuk materi kita. Kemudian minggu depan kita akan lanjut dengan materi atletik ya. Nanti anak-anak ibu semuanya persiapkan, kita akan ke lapangan untuk mempraktikkan atletik, yaitu lompat jauh ya. Baik, sebelum ditutup silakan berdoa dulu, dipimpin satu orang ya. Ketua kelas silakan pimpin. Sebelum mengakhiri pelajaran, berdoalah untuk percaya agama masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Baik anak-anak ibu, dengan doa tadi artinya materi kita hari ini sudah selesai. Terima kasih atas kesempatannya hari ini, sudah bisa belajar dengan baik, mengikuti pelajaran hari ini dengan sangat baik dan semangat. Sampai ketemu lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.